Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selami kula midhangetken dawuh-dawuh panjenengan rasane awak kula niku inna sekali. Keng napa kok nembe semerap dinten menika nerangaken masalah ilmu ma'rifat, katakan ilmu tauhid. Boten kangge kados kula ten surga. Bila kanggo tanyaaken mendingan wau sampun ngendika aqimus shalah li dzikri. Laksanakanlah salat ingat padaku. Ngoten Pak nggih. Lah sak njawine salat kok mboten eling. Angsal mboten. Terus wau eling kudu terus menerus, continue. Ketika kita masuk WC, konon katanya tidak boleh ingat pada Allah. Bolehkah kalau kita continue ingat pada Allah? Aku ngising iki, saya ini dari Allah. Semantan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya tidak mengurangi rasa hormat saya pada seluruh saudara saya yang masih Allah fahamkan di dalam tauhid la ilaha illallah dan huwa, atau di syariah dan thariqah yang mengatakan bahwasanya mohon maaf, selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan atau tadi dikatakan mlebu WC ku gak oleh nyebut Allah atau eling Allah. Mohon maaf, memang itu sudah ketentuan di dalam hukum syariah. Bahkan di situ diajarkan Rasulullah untuk berdoa minal hubuthi wal khaba'ith, dari gangguan setan perkara reget-reget itu karena kita saking terbatasi hati terhadap makrifat Allah sehingga kita nggak ngerti maksudnya itu apa. Padahal itu sebetulnya kalau dipandang dari sisi hakikat, miturut pertanyaan jenengan, wajib hati ini berzikir. Tapi bukan zikir yang diucap. Bukan. Zikron kathiron. Sama lihat. Mengapa ada fi'il amar di dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Udhkurullaha. Sudah ada perintah, tapi di belakangnya ditutup dengan maf'ul mutlak. Ada apa? Dikron kelawan ingat yang sak temen-temene eling, kathiron tur kang ukeh. Dan iki yang kita tidak memahami. Mana sejatine ingat, Pak, dzikir bahasa Arab. Kita alih bahasa alias translate kita itu bahasa Indonesia ingat, bahasa Jawa eling. Itu bukan makna. Itu alih bahasa. Kalau kita bicara maknawi secara istilah apa? Sejatine dzikir iku sambunge roh terhadap Allah. Itulah dzikir. Bentuknya apa? Kesadaran dalam hati. Kalau semua bisanya terjadi aktivitas di WC itu hak dari Allah, bukan dari selain Allah. Kalau dalam hati kita masih mengatakan ada selain Allah, berarti ada Tuhan dua, penguasa dua. Mana letak ilahukum ilahu wahid? Keesaan Allah mana kalau itu masih ada dua penguasa? Mana yang dikatakan letak
Qul huwallahu ahad. Kalau masih ada selain Allah. Ini gaya cara berhakikat, kacamata hakikat. Tadi saya sudah katakan, saya tidak mengurangi rasa hormat saya. Hukum yang ada di hukum syar'i mengatakan bahwasannya ada penguasa lain, yaitu nafsu atau iblis. Tapi kalau kacamata hakikat, mohon maaf, wajib bagi diri saya untuk beriman bahwasanya segala hal apapun itu sumbernya dari Allah, sekalipun persoalan yang ada kaitannya dengan urusan perwesean. Coba ayo diangen-angen, jenengan sagete bisanya ngangkat nasi, kalau tidak diangkatkan Allah bisa sendiri lewat sifat kudrat irodahnya Allah? Nggak bisa tah? Makanan yang kita kunyah bisa tah halus gigi kita tanpa Allah? Ketika makanan masuk di dalam perut, bisakah kita masukkan sendiri tanpa Allah? Memproduksi di dalam perut menjadi enzim, menjadi vitamin, menjadi kotoran tanpa Allah, bisakah? Itu yang menjawab hati Anda sendiri. Sampai keluar menjadi kentut, menjadi kotoran tanpa Allah, bisakah sendiri? Coba. Kita jangan hanya berpikir tentang masalah ciptaannya. Memang ada hadis yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Dzate ku ojo dipikir. Nek dipikir pedot Pak ndasi Pak. Harus jenengan tafakuri dengan hati, bukan dengan akal. Nek sampean akal, ya lepas sampean. Pedot sarape akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa. Kalau yang buat tafakur itu adalah ruh, hati jenengan, mestinya gitu. Ojo kok mikir hanya pikiran wujud dohiri, pikiran sopo sing agawi semuanya itu. Tinggal pertanyaannya kita menjawab dari sisi kacamata syariat atau hakikat, terserah. Kalau sisi kacamata hakikat, maka semua saya wajib beriman hanya Allah yang bisa melakukan. Pak, sampean kan ngerti wayang kulit toh? Itu bersinggungan antara dalang dengan wayang. Bisakah wayang itu dengan sendirinya bicara sendiri, bergerak sendiri? Aku yakin siapapun jawab tidak akan pernah bisa jikalau tidak digerakkan si dalang. Memang satu sisi kelihatannya seperti Petruk yang bicara, tapi aslinya siapa? Pak Dalang. Memang koyoke klason sing ngomong, tapi tanpa Allah dalam diri saya bisa muklason nyocot. Halo, gak bisa. Sing dawuh-dawuh iki mung sedaya Gusti. Tergantung jenengan memandangnya, hati itu dari mana. Kalau memandangnya makhluk, ya klason sing ngoceh. Ini kalau jenengan mandangnya sisi Allahnya, Allah yang dawuh. Begitulah. Makanya lihat sifat hakikatnya Allah itu apa, sifat hakikatnya makhluk itu apa. Kita di dalam Nahdiyin lebih-lebih ya ta, wong NU diajarkan sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah 20 dibagi papat. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Nafsiyah satu wujud, iku sebagai sifat wajib Allah. Lawani wujud adam, tidak wujud, itu menjadi sifat wajib kita sebagai makhluk. Berarti kita aslinya tidak wujud. Wujudnya sebab diwujudnya sing wujud. Jikalau kau ingin tahu sebenarnya yang wujud itu yang mana, kembalilah ke asalmu, tidak wujud.
Kalau kau sudah tidak wujud, maka disitulah akan nyata yang wujud. Apa mungkin perkara yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Gak mungkin. Berarti yang makrifat pada Allah, yang melihat pada Allah, itu Allah sendiri. Memang Pak, saya 24 tahun sampaikan ini bukan punya maksud untuk didengar, enggak. Saya hanya menyampaikan, kasih kabar aja. Tidak ada hak bagi saya untuk diimani, enggak. Sebab wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Hanya menyampaikan bagi orang yang beriman sebagai kabar baik dan menjadi peringatan bagi mereka yang tidak menerima atau yang tidak beriman. Tidak ada hak saya untuk memaksakan diri kepada orang lain untuk beriman, tidak. Cuman menyampaikan saja. Estu Pak. Jadi kalau sampai mengapa kami sudah tua baru dengar ini? Sudah. Itu bersyukurlah jenengan datang Allah. Kesempatan hidup sisa umur kita sudah ada kesadaran diri. Oke, mohon maaf bisanya kita bersyukur pada Allah, masih sisa umur kita dikasih Allah untuk taubatan nasuha. Begitu. Oke, dari sisi ibu monggo. Berarti kesimpulannya Pak, boleh miturut kacamata hakikat karena tidak diucapkan secara lesan. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, perkenalkan saya Ibu Warsuni dari Pemalang. Yang Gus Mohlason pernah bilang Pemalang bergetar. Kemalang? Bergetar. Bentar. Bergetar. Oh, Pemalang bergetar. Oh, Pemalang bergetar. Oh, ngata. Nggih. Gus, yang saya mau tanyakan ini mengenai untuk mewakili ibu-ibu yang berpasang-pasangan dan muda-mudi yang berpasang-pasangan. Nggih. Untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah, apakah wajib pasangan suami istri itu masuk ke ajaran Dinul Tauhid, Gus? Dua Gus ya, satu lagi. Mohon maaf. Untuk mengenakan ibadah mabduh atau khairin mabduh agar bisa bertemu Allah. Rasa menghadapinya ke wajah ruhnya atau pada wajah hidupnya. Mohon bimbingannya, Gus. Agar rasa atau iman ini bisa masuk ke dalam ayat innani ana wala ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimi sholata fil dzikri. Ngoten Gus. Kula nyuwun penjelasannya juga Gus. Cekap semanten kemawon Gus. Atur kaula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas pertanyaan dari Ibu. Dua pertanyaan sekaligus. Apakah kita di dunia ini bagi ibu-ibu atau keluarga untuk menuju dan menemukan sakinah, mawaddah, warohmah di dalam rumah tangga kita harus sama-sama beriman di dalam dinul tauhid?
Pak, yang namanya sakinah, anteng, damai, itu ada beberapa pandangan. Ada orang yang berpendapat keluarga ini akan bahagia, nyantai-nyantai saja, tenang-tenang saja, kalau semua kebutuhan tercukupi bahkan mewah. Pak E kerjanya ya luar biasa. Anaknya, sekolahnya semua kecukupan. Belanjani ibu kecukupan bahkan lebih. Ibu bapak yang nggak pernah meripati iku apa namanya? Selingkuh ya? Oke, nggak pernah. Yang katanya setia sampai mati, nggak pernah. Apakah dengan unsur itu akan mendapatkan sakinah? Ini ada kelompok yang mengatakan iya. Sebab saya sumpek hatiku gak tenang karena kebutuhan apapun tidak tercukupi. Hati gelisah dan sebagainya. Saya gelisah karena suamiku golek rondo dan lain sebagainya. Pak, kalau kita bicara tentang sakinah, bicara tentang ketentraman hati, memang gak salah bagi yang berpendapat karena itu semua segala kebutuhan jasmani itu lebih-lebih. Boleh, monggo. Itu hak jenengan. Tapi izinkanlah kami akan menuangkan sakinah yang selama-lamanya, yang kekal itu letaknya di mana? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya kau berzikir mengingat terhadap Allah lah hatimu akan menjadi tentram. Inilah yang kumaksud tentram yang abadi. Jenengan bojone gagah ganteng, serba mewah, cantik, lan saya apa wis pokoke kaya artis lah, saweneng, semua mewah. Hei nyun sewu, nanti kalau sudah umur 80 cantiknya kemana? Kagahe mang nang ndi? Ngejar putune nggak bisa kok. Udah. Kalau sudah mati, semuanya ditinggalkan mboten. Berarti itu ketenangan hati yang tidak kekal. Sakinah yang seperti itu, yang fata morgana. Izinkanlah kami akan mengatakan sakinah yang sebenarnya itu yang di mana? Tadi ayatnya hanya berzikir. Ingat hatimu selalu pada Allah. Itulah cara hatimu akan selalu damai. Walaupun jenengan diuji Allah, dicubit Allah lewat anak sakit, bisnis hancur dan lain sebagainya. Oleh karena hati sampean itu bisa meletakkan ini wajah tu wajia, menghadapkan wajah ruh terhadap wajah hidup. Itulah cara Anda untuk selalu mendapatkan sakinah. Anda di sini. Al-An'am ayat 79 tadi. Inni wajjahtu wajhiya, sifati wajhiya wajah Allah lillati fataras samawati wal ard, yang menciptakan, menguasai, menggerakkan isi langit dan bumi. Kalau hati sampean sudah menghadap kepada wajah Allah, bukan wajah dunya saisine, maka ayatnya ditutup wa ma ana minal musyrikin. Itu cerita kisah Nabi Ibrahim, dan saya bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Artinya mafhum mukhalafah daripada ayat ini kebalikan. Sing sapa wonge wajahe hati menghadap wajah dunya saisine, ya,
Mohon maaf, fatoros samawati wal ardo, maka manafi di dalam tutup ayat itu enggak ada. Akhirnya wa ana minal musyrikin, dan saya masih tetap menyekutukan Allah. Terus bagaimana ketika kita menghadapi ibadah mahdhaf atau ghairu mahdhaf, murni atau tidak murni? Itu tadi dzikir sirul asror, pegang terus Bu, pegang. Sebelum itu terjadi, rasakan kehadiran Allah sebagai sang pelaku, sang yang berperan. Yo hidup itu. Setelah itu ngalir aja bagaimana nanti Allah akan memakrifatkan sampai datang Allah pertemuan tersebut. Itu caranya. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, pegang teguh dzikir sirul asrar. Di setiap ibadah murni atau tidak murni, jangan lepas namanya dzikir tersebut. Bapak Ibu, mungkin Bu sebetulnya ingin lama-lama untuk tanya jawab, tapi apapun alasannya waktu terbatas. Mesak ke Ibu besok juga ada aktivitas, Bapak juga ada aktivitas. Tapi jangan pernah sampai putus asa, walaupun sekarang belum di titik bertemu Allah. Yakinlah kau atas janji Allah. Jikalau dalam hati ada keinginan untuk bertemu Allah, lakukan terus menerus ilmu, amal, dan istiqomah. Oke Bapak Ibu, monggo kita tutup sarana doa. Mudah-mudahan segala apa ilmu yang Allah berikan pada kesempatan malam hari ini estu menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita, anak putu kita, penerus generasi Indonesia hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Lahumul Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli dzikrika ya Allah, wa min ahli ma'rifatika ya Allah, wa yassir lana bi umuri dunya wal akhirah wa ilaihim, wa nawwir qulubana wa ilaihim binuri ma'rifatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kami tutup, permohonan sebuah lagu Hari Kiamat. Ya. Kiamat itu kiamat ati sampai ninggalno urusan tuh dunya. Ngoten. Pun saking kula kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.